Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1471 sampai tahun 1475 bab 1471 Luo Jianzong. Dan Chen Qiang melihat posisi Fendi Zanders. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Fendi Zanders saja. Bagaimanapun, Fendi Zanders baru saja berbicara dengan sangat percaya diri. Jadi Chen Qiang hanya bisa berdoa agar Fendi Zanders tidak membual. Nak, Liu Hu sudah pergi, apa yang akan kamu lakukan kali ini? Apakah kamu masih punya kartu tersisa? Xiong Wu melangkah maju dan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Fendi Zanders memandang Xiong Wu dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Dan orang-orang di dalam bus itu awalnya mengira Fendi Zanders bisa melarikan diri dengan mengandalkan hubungan Bai Xiaoyou, tapi sayangnya, tidak ada yang mengira bahwa hubungan Bai Xiaoyou sepertinya tidak begitu berguna, dan masih belum ada cara untuk mengubah akhir cerita. Saudaraku, ayo kita lakukan. Xiong Wu berteriak sekeras-kerasnya. Tunggu sebentar, aku baru saja menelepon seseorang, dan dia mungkin akan segera datang, jadi aku menyarankanmu untuk menunggu, jika tidak kamu akan menyesalinya. Tapi saat ini, Chieko tiba-tiba berbicara. Kamu juga meminta bantuan. Xiong Wu memandang Qian Huizi dari atas ke bawah, dan bertanya dengan nada menghina. Iya. Chieko mengangguk. Xiong Wu memandang Qian Huizi dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, cantik, aku hanya membuang-buang energi untuk membujukmu, jadi bagaimana jika kamu memanggil seseorang? Kecuali kamu mengundang Tuan Bai Yubai kemari, tidak ada yang akan datang lebih. Tidak ada gunanya. Apakah kamu yakin? Chieko menjawab dengan sangat tenang. Dan Xiong Wu merasa bahwa Qian Huizi hanyalah kecantikan biasa. Jika Qian Huizi benar-benar memiliki latar belakang apapun, dia seharusnya sudah memberitahunya, tidak perlu tunggu sampai saat ini. Tapi untuk berhati-hati, Xiong Wu masih bertanya pada Qian Huizi, cantik, siapa nama orang yang kamu panggil ini? Luo Jianzong. Chieko berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Qian Huizi, semua orang menunjukkan ekspresi bingung, siapa Luo Jianzong? Belum pernah mendengar nama itu. Benar, sepertinya kita tidak memiliki pria besar bernama Luo di sini, bukan? Adik laki-laki Xiong Wu mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ekspresi wajah Bai Xiaoyou juga sedikit bingung, tidak peduli apa, Bai Xiaoyou juga anggota keluarga Bai, jadi dia memiliki akses ke banyak orang penting, tetapi dia belum pernah mendengar nama Luo Jianzong. Kedua orang ini di sini hanya untuk bepergian, jadi bagaimana mereka bisa mengenal bos Xiang Jiang? Bai Xiaoyou menghela nafas tanpa daya. Tapi Qianlong berteriak dengan jijik, siapa orang yang kamu bicarakan ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Apakah kamu belum pernah mendengarnya? Qian Huizi menoleh dan menatap Qianlong. Dan Xiong Wu telah berdiri di tempatnya sepanjang waktu, menurutnya nama ini terdengar sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa orang ini. Orang yang kamu bicarakan adalah Serif Luo. Pada saat ini, wajah Xiong Wu tiba-tiba berubah, dan dia meneriaki Qian Huizi dengan nada yang sangat bersemangat. Ya, dia Serif. Chieko mengangguk. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tertegun di tempat, dan semua senyuman di wajah mereka menghilang. Nama Luo Jianzong mungkin hanya diketahui sedikit orang, namun jika itu adalah kata sersan Luo, dapat dikatakan semua orang mengenal semua orang. Lagi pula, orang yang paling mereka takuti adalah mereka yang ada di kantor polisi. Rakyat. Saat ini, semua orang yang hadir sedang menatap posisi Qian Huizi. Tidak ada yang mengira Qian Huizi akan mengenal orang sekuat itu. Apakah kamu benar-benar mengenal Luo Jianzong? Xiong Wu bertanya pada Qian Huizi dengan gugup. Benar, saya baru saja menelepon Luo Jianzong, saya kira dia akan segera datang. Chieko langsung mengangguk. Faktanya, Qian Huizi tidak perlu mencari Luo Jianzong sama sekali untuk masalah sepele seperti itu, tapi dia tetap memilih untuk menelepon Luo Jianzong hari ini. Tujuannya adalah untuk memberitahu Fendi Zanders bahwa dia masih memiliki hubungan dengan Xiang Jiang, dan itu bukanlah hubungan sederhana Qian Huizi jika keduanya bekerja sama. Gunakan Fendi Zanders. Xiong Wu tampak sedikit bingung saat ini. Lagi pula, jika orang yang datang benar-benar Bai Yu dari keluarga Bai, dia mungkin tidak terlalu takut, tetapi jika orang yang datang adalah Luo Jianzong, maka segalanya akan merepotkan. Saudara Wu, menurutku wanita ini berbicara omong kosong di sini. Bagaimana dia bisa mengenal Luo Jianzong di usia yang begitu muda? Qianlong berjalan ke sisi Xiong Wu dan berkata pada Xiong Wu dengan suara rendah. Itu benar, orang-orang yang dapat menghubungi Luo Jianzong semuanya adalah orang-orang hebat. Wanita ini pasti tidak mengenal Luo Jianzong. Dia jelas-jelas mencoba menakut-nakuti kita dengan sengaja. Saudara Wu, jangan tertipu. Adik-adik lainnya juga mengikuti. Setelah Xiong Wu mendengar kata-kata ini dari adik laki-lakinya, ekspresi wajahnya tampak sedikit melembut. Saat ini, dia juga merasa mustahil bagi Qian Huizi untuk mengenal orang sekuat itu, jadi Xiong Wu berkata langsung kepada Qian Huizi, kamu tidak berbohong padaku, kan? Apakah menurutmu aku perlu berbohong padamu? Jika kamu tidak percaya padaku, maka kita tunggu saja di sini. Kata Chieko langsung. Oke, aku akan menunggu di sini sekarang.
Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku nanti, aku pasti akan membunuhmu malam ini. Xiong Wu mengertakkan gigi dan berkata. Dan Fendi Zander setelah berdiri dengan tenang di tempat yang sama, dia sangat jelas bahwa dia tidak perlu peduli dengan masalah sepele ini sama sekali, dan Qian Huizi pasti bisa menanganinya dengan baik. Jejak keraguan melintas di mata Chen Qiang saat ini, lalu dia menoleh dan bertanya pada Bai Xiaoyou dengan lembut, "Saudari Xiaoyou, tahukah kamu siapa Luo Jianzong yang mereka bicarakan itu?" Luo Jianzong adalah seorang kepala polisi terkenal di Xiangjiang. Dikatakan bahwa orang ini sangat berkuasa, apakah itu dunia bawah atau jalan putih, dia sangat berpengaruh. Banyak keluarga besar di Xiangjiang ingin memberikan Luo Jianzong ini wajah. Bai Xiaoyou menjelaskan dengan suara rendah. Ketika Chen Qiang mendengar kata-kata Bai Xiaoyou, ekspresinya menjadi sedikit bersemangat, dan dia buru-buru berkata, "Kalau begitu Nona, jika wanita ini benar-benar mengenal orang yang begitu kuat, akankah kita diselamatkan hari ini?" Tanda tanya petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana seseorang sebesar Luo Jianzong bisa mengenalnya? Menurutku dia mungkin menunda waktu. Bai Xiaoyou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan Chen Qiang memandang Qian Huizi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Meskipun Chen Qiang merasa perkataan Bai Xiaoyou masuk akal, namun ekspresi wajah Qian Huizi sangat percaya diri saat ini, dan dia tidak terlihat seperti sedang menunda waktu sama sekali. Jika wanita ini benar-benar tidak mengenal Luo Jianzong, mengapa dia begitu percaya diri? Chen Qiang tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan kemudian tanpa sadar melihat posisi Fendi Zanders. Dia menemukan bahwa Fendi Zanders juga sangat percaya diri saat ini. Akhir bab ini. Bab 1472. Bab 1472 berantakan dengan orang yang salah. Waktu berlalu menit demi menit. Saat ini, semua orang yang hadir menunggu dengan tenang, dan mereka sangat penasaran apakah Luo Jianzong akan datang. Setengah jam kemudian, sebuah Audi hitam melaju dengan tergesa-gesa, lalu berhenti di depan bus. Saat Xiong Wu melihat Audi ini, ekspresi wajahnya agak bingung. Segera, pintu terbuka. Seorang pria paruh baya langsung turun dari mobil. Ketika Xiong Wu melihat pria paruh baya ini, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena pria paruh baya yang muncul saat ini tidak lain adalah Luo Jianzong. Tentu saja, semua adik laki-laki yang dibawa oleh Xiong Wu juga mengenal Luo Jianzong, jadi orang-orang ini sedikit tercengang saat ini. Bagaimana ini mungkin? Wanita ini benar-benar mengenal Luo Jianzong, siapa dia? Bai Xiaoyou juga menatap matanya yang besar dan berair dan menghela nafas. Setelah turun dari mobil, Luo Jianzong bergegas menemui Qian Huizi, dan berkata dengan nada yang sangat hormat, "Nona Du, saya benar-benar minta maaf, saya sedikit terlambat." Qian Huizi mendapatkan namanya saat ini karena dia mengikuti nama belakang ibunya. Tapi nama belakang ayah Qian Huizi adalah Du, jadi masih banyak orang di Xiangjiang yang suka memanggil Qian Huizi Nona Du. Petugas Luo, sungguh merepotkan Anda untuk datang sendiri untuk masalah sepele seperti ini. Jawab Chieko kosong. Nona Du, apa yang kamu bicarakan, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Luo Jianzong berkata dengan gemetar. Saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka benar-benar tidak tahu siapa Qian Huizi dan mengapa Luo Jianzong bisa begitu hormat. Adegan ini sangat aneh. Orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa Qian Huizi telah memperluas kekuatannya untuk membalas dendam. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sejumlah besar bukti kriminal Luo Jianzong. Setelah bukti kriminal ini diserahkan, Luo Jianzong akan mati. Oleh karena itu, Luo Jianzong bisa dikatakan patuh terhadap perkataan Qian Huizi. Orang-orang ini menghalangi jalanku, menurutmu apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Qian Huizi menunjuk ke arah Xiong Wu dan yang lainnya di depannya, dan berkata tanpa ekspresi. Nona Du, serahkan masalah ini padaku. Luo Jianzong buru-buru menjawab dengan suara rendah, lalu berjalan menuju Xiong Wu dengan langkahnya. Xiong Wu benar-benar ketakutan dan bodoh saat ini, karena dia tidak menyangka Qian Huizi benar-benar mengenal Luo Jianzong, dan Luo Jianzong masih memperlakukan Qian Huizi dengan sangat hormat, yang semuanya dapat membuktikan betapa mulianya identitas Qian Huizi. Xiong Wu awalnya mengira bahwa kemampuan Bai Xiaoyou untuk mengenal seseorang seperti Chen Yuanhan adalah kartu hol terbesar mereka, namun siapa sangka bahwa Qian Huizi lah yang memiliki identitas dan latar belakang paling menakutkan. Kalianlah yang menghalangi jalan Nona Du, kan? Luo Jianzong berteriak pada Xiong Wu dan yang lainnya dengan suara dingin seolah dia telah berubah. Luo. Sersan Luo, saya. Saya tidak tahu ini Nona Du, dan saya. Saya tidak tahu bahwa Nona Du mengenal Anda. Saya benar-benar tidak tahu. Jika saya tahu, saya akan dianggap telah. Xiong Wu tergagap dan ingin menjelaskan. Bentak. Luo Jianzong tidak berbicara omong kosong sama sekali, jadi dia langsung menamparkan wajah Xiong Wu dengan punggung tangannya. Xiong Wu mundur 2 langkah berturut-turut, memandang Luo Jianzong dengan ekspresi sangat ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku menanyakan ini padamu? Luo Jianzong menatap Xiong Wu dan bertanya. Tidak, tidak. Xiong Wu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat pemandangan kali ini, ekspresi wajah orang-orang yang hadir juga dipenuhi rasa malu.
Tidak ada yang mengira bahwa Xiong Wu, yang begitu sombong sekarang, akan begitu rendah hati di depan Luo Jianzong saat ini, sehingga dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak peduli apa alasan Anda baru saja menghalangi jalan Nona Du, itu masalah Anda, apakah Anda mengerti maksud saya? Luo Jianzong berteriak pada Xiong Wu tanpa ekspresi. Saya mengerti, saya mengerti. Xiong Wu mengangguk cepat. Karena kamu sudah mengerti segalanya, kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat minta maaf pada Nona Du. Luo Jianzong menatap matanya dan berteriak dengan ekspresi sangat marah. Dan Xiong Wu menarik napas dalam-dalam, lalu buru-buru berlari ke depan Qian Huizi, dan berkata dengan gugup, Nona Du, saya salah. Boom. Luo Jianzong mengangkat kakinya dan langsung menendang paha Xiong Wu dengan tendangan besar, lalu berteriak dengan mata terbuka lebar, kamu berlutut dan minta maaf. Baiklah, Xiong Wu juga tidak berani berbicara omong kosong, jadi dia buru-buru setuju, lalu menatap Qian Huizi dan berkata, Nona Du, masalah hari ini semua salahku, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku benar-benar tahu sekarang salah, setelah Bai Xiaoyou berdiri di samping dan melihat pemandangan ini, dia dipenuhi dengan emosi, karena pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Fendi Zanders dan Qian Huizi begitu percaya diri. Orang seperti Xiong Wu mungkin tidak dianggap apapun di mata mereka berdua. Aku tidak menyangka saudari cantik ini begitu kuat. Chen Qiang tidak bisa menahan nafas pelan. Ya, jika aku tahu mereka berdua begitu kuat, aku tidak perlu repot. Bai Xiaoyou tahu bahwa dia aman sekarang, jadi nadanya jelas sangat santai. Siapa Fendi Zanders ini? Dia bahkan mengenal pria sebesar Luo Jianzong. Chen Qiang melanjutkan. Bai Xiaoyou mau tidak mau melihat ke arah Fendi Zanders. Dia menemukan bahwa Fendi Zanders tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, tetapi Fendi Zanders memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia sangat percaya diri, seolah-olah dia tidak memasukkan hal-hal ini ke dalam hati sama sekali. Sama. Nona Du, apakah menurut Anda ini akan berhasil? Luo Jianzong melihat Xiong Wu sudah meminta maaf, jadi dia bertanya pada Qian Huizi sambil tersenyum. Baru saja orang ini memintaku untuk tinggal bersamanya selama seminggu. Aku sangat muak dengan kalimat ini. Ucap Chieko santai. Kamu masih mengatakan hal seperti itu. Ekspresi wajah Luo Jianzong langsung berubah. Jejak kepanikan melintas di mata Xiong Wu, dan sambil bersujud kepada Qian Huizi, dia berteriak sekeras-kerasnya, Nona Du, saya tidak bersungguh-sungguh, saya benar-benar tahu saya salah, tolong, lepaskan saya. Saya, jangan berpengetahuan seperti saya. Petugas Luo, menurut Anda apa cara yang tepat untuk menghadapi orang seperti ini? Qian Huizi menoleh ke Luo Jianzong dan bertanya. Setelah Luo Jianzong ragu-ragu sejenak, dia langsung mengeluarkan pistolnya. Ketika Xiong Wu melihat Luo Jianzong mengeluarkan pistolnya, ekspresi wajahnya tampak semakin ketakutan, dan dia tergagap, petugas Luo, jangan, saya benar-benar tahu saya salah. Titik petik 2. Siapa yang menyuruhmu memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu provokasi? Luo Jianzong menjawab dengan suara rendah, lalu langsung menarik pelatuknya. Akhir bab ini. Bab 1473. Bab 1473 Pemuda Cabul, boom. Terjadi ledakan keras. Pelurunya menembus lutut Xiong Wu. Ah. Xiong Wu memeluk lututnya dan merintih kesakitan. Setelah melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang, karena tidak ada yang mengira Luo Jianzong benar-benar menembak. Bahkan Bai Xiaoyou dan Chen Qiang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Darah perlahan mengalir di paha Zhang Yan, dan adik-adik Xiong Wu ketakutan dan bodoh saat ini. Mereka berdiri di sana dengan linglung dan tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan jika mereka memiliki keberanian untuk melakukannya, saya tidak berani melawan orang seperti Luo Jianzong. Ngomong-ngomong, itu orangnya. Qian Huizi menunjuk ke arah Qianlong tidak jauh dari situ. Tanpa basa-basi, Luo Jianzong mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Qianlong. Kang. Terdengar suara tembakan lagi, dan peluru itu menembus paha Qianlong lagi. Qianlong juga jatuh ke tanah dengan keras. Setelah berurusan dengan Qianlong dan Xiong Wu, Luo Jianzong menoleh ke Qian Huizi dan bertanya, Nona Du, apakah menurut Anda tidak apa-apa sekarang? Qian Huizi mengabaikan Luo Jianzong, tetapi menoleh untuk melihat Fendi Zanders di samping. Fendi Zanders tahu bahwa masalah ini sudah selesai, dan dia tidak berniat melanjutkan masalah ini, jadi dia berjalan menuju mobil. Petugas Luo, terima kasih banyak atas kejadian hari ini, saya akan mentraktir Anda makan malam jika saya punya kesempatan. Qian Huizi tersenyum tipis pada Luo Jianzong, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Luo Jianzong berdiri di tempatnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, karena baru pada saat inilah dia menyadari bahwa Qian Huizi melakukan semua hal ini untuk melihat pemuda itu. Tapi Luo Jianzong benar-benar tidak tahu siapa yang bisa membuat keberadaan penyihir seperti Qian Huizi begitu patuh. Orang ini kelihatannya tidak sederhana. Luo Jianzong menghela nafas, lalu menoleh dan berteriak kepada orang-orang Xiong Wu, apa yang kalian semua lakukan di sini? Keluar dari sini. Semua orang merasa lega setelah mendengar kata-kata Luo Jianzong, dan buru-buru membawa Xiong Wu dan Qianlong ke dalam mobil, lalu dengan cepat menghilang di jalan. Baru sekarang Bai Xiaoyou dan Chen Qiang menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru mengikuti mereka ke dalam mobil.
Setelah Fendi Zanders dan yang lainnya kembali ke mobil, hampir semua orang memandang Fendi Zanders dengan mata aneh. Tentu saja, kebanyakan orang memandang Fendi Zanders dengan kagum. Bagaimanapun, penampilan Fendi Zanders barusan sungguh luar biasa. Siapa sangka Fendi Zanders akan mengenal seseorang seperti Luo Jianzong di usia yang begitu muda. Anda harus tahu bahwa Xiong Wu dan orang-orang itu sudah menjadi eksistensi yang tidak berani mereka provokasi sepanjang hidup mereka. Pengemudi menyalakan mobilnya dengan perlahan. Duduk di sebelah Fendi Zanders, Chen Qiang tampak sedikit gugup. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Qian Huizi, dan kemudian berbisik, "Kakak, kamu luar biasa. Bagaimana kamu bisa mengenal seseorang seperti Kepala Luo? Saya dari keluarga Du, jadi wajar jika mengenal Luo Jianzong." Qian Huizi tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. "Jadi, kamu berasal dari keluarga Du." Bai Xiaoyou menoleh untuk melihat ke arah Qian Huizi, dan kemudian melanjutkan, "Jika keluarga Du adalah keluarga besar beberapa dekade yang lalu, tetapi dibandingkan dengan keluarga Bai kami, keluarga Du saat ini lebih rendah. Keluarga kecil. Keluarga Baimu memang kuat, tapi bukan berarti kamu, cabang sampingan dari keluarga Bai, juga kuat. Aku tidak tahu apa yang bisa kamu banggakan." Qian Huizi tidak memberikan wajah apapun pada Bai Xiaoyou, dan langsung mengejeknya. "Menurutmu siapa cabang samping itu?" Bai Xiaoyou berteriak sangat tidak yakin. "Jika kamu bukan cabang sampingan, lalu bagaimana mungkin kamu tidak mengundang seseorang seperti Chen Yuanhan?" Ucap Chieko enteng. "Aku hanya tidak ingin merepotkan keluargaku." Bai Xiaoyou berkata dengan marah. Tidak mau merepotkan atau tidak merepotkan. Chieko terus mengejek. Sudah hampir cukup. Fendi Zanders merasa apa yang dikatakan Qian Huizi terlalu berlebihan, jadi dia mengerutkan kening dan memarahi. Tidak peduli apa, Bai Xiaoyou membantu Fendi Zanders hari ini. Meski tidak berpengaruh, bisa membantu Fendi Zanders di saat kritis juga menunjukkan bahwa hati gadis ini masih sangat baik. Tidak ada yang akan ikut campur dalam urusan mereka sendiri. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Qian Huizi terlihat sedikit marah, tapi dia tidak berani melanggar perintah Fendi Zanders, jadi dia hanya bisa memilih untuk tutup mulut. Melihat Qian Huizi tidak berbicara, ekspresi wajah Bai Xiaoyou tampak sedikit sombong, dan kesannya terhadap Fendi Zanders meningkat pesat dalam sekejap. Dia awalnya berencana untuk mengobrol dengan Fendi Zanders, tetapi ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Fendi Zanders telah menutup matanya. Dia memejamkan mata dan beristirahat, dia sama sekali tidak berniat berbicara pada dirinya sendiri, jadi dia juga tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Sekitar 10 menit kemudian, Bai Xiaoyou dan Chen Qiang pergi ke tempat itu untuk turun dari mobil. "Fendi Zanders, kita sudah sampai." Chen Qiang berkata kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. "Oke, kalian berdua hati-hati." Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu menatap Bai Xiaoyou lagi. Saat ini, Bai Xiaoyou mengangkat dagunya dengan bangga, seolah dia tidak berniat berbicara pada dirinya sendiri. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih untuk masalah hari ini." Mendengus. Bai Xiaoyou mendengus dingin, dan kemudian melanjutkan, "Bahkan jika kalian memiliki sedikit hati nurani, kalian berdua harus berhati-hati di Xiangjiang. Jangan berpikir bahwa menjadi keluarga Du berarti kalian tidak takut, ada banyak orang di Xiangjiang yang lebih kuat dari keluarga Du. Tahu." Fendi Zanders memandang Bai Xiaoyou dan mengangguk. Tetapi setelah Bai Xiaoyou ragu-ragu sejenak, dia bertukar nomor telepon dengan Fendi Zanders atas inisiatifnya sendiri, dan bahkan meminta Fendi Zanders untuk meneleponnya jika dia menemui masalah. Fendi Zanders tahu bahwa Bai Xiaoyou memiliki niat baik, jadi dia tidak menolak. Bai Xiaoyou dan Chen Qiang keluar dari mobil. Namun Fendi Zanders dan Qian Huizi terus bergegas menuju lokasi Villa Du. Mungkin karena Fendi Zanders tidak berbicara dengan Qian Huizi sebelumnya, jadi Qian Huizi tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders selama ini. Sekarang jam 2 siang. Fendi Zanders dan Qian Huizi akhirnya sampai di Gunung Phoenix tempat Villa Du berada. "Tuan Zanders, di seberang kota kecil di depan adalah Gunung Phoenix, dan villa keluarga Du kami berada di Gunung Phoenix." Qian Huizi berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders. "Oke, ayo pergi ke kota kecil di depan untuk makan sesuatu, lalu pergi ke rumah Dumu." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Bagus." Chieko mengangguk kecil. Karena Qian Huizi selalu tinggal di sini, dia mengetahui dengan baik lingkungan kota kecil ini, jadi dia membawa Fendi Zanders langsung ke restoran, dan keduanya memesan makanan santai. Namun baru setengah makan, Fendi Zanders mendengar suara datang dari pintu masuk restoran. Segera setelah itu, seorang pemuda masuk dengan 4 pengawalnya. Pemuda itu mengenakan jas hitam, dia tidak tinggi, dan penampilannya agak buruk. Dan di belakang pemuda itu mengikuti 4 pengawal, keempat pengawal ini bertubuh tinggi, dan semuanya adalah pejuang. Akhir bab ini. Bab 1474 Bab 1474. Ternyata itu Du Yong. Setelah melihat pemuda ini, Chieko terlihat sedikit gugup dan berteriak kaget. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qian Huizi, lalu berkata dengan ringan, "Apakah kamu kenal orang ini?" "Orang ini adalah Du Yong, putra paman ketigaku, dan dia seharusnya mengincar kita berdua." Chieko menjelaskan.
Sepertinya berita tentang kita berdua akan pergi ke Xiangjiang telah bocor, jawab Fendi Zanders ringan sambil makan, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Tuan Zanders, 4 orang di belakang Du Yong adalah pengawal keluarga Du kita, dan mereka semua adalah pejuang, Anda harus berhati-hati. Chieko berkata dengan suara pelan. Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa keluarga Du telah datang, ekspresi wajahnya masih sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang dari keluarga Du ini. Saat ini, Qian Huizi sangat gugup. Bagaimanapun, dia dan Fendi Zanders muncul di sini saat ini, yang berarti dia telah memberitahu keluarga Du bahwa dia telah mengkhianati keluarga Du. Jika rencananya gagal, kerja kerasnya selama bertahun-tahun mungkin tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia. Saat ini, Du Yong sudah berjalan di depan Qian Huizi, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, kenapa kamu tidak memberitahu kami ketika kamu sampai di rumah? Aku bisa mengantar seseorang untuk menjemputmu." Sambil berbicara, Du Yong memandang Qian Huizi dengan sedih. Meski Du Yong dan Qian Huizi memiliki hubungan darah, nyatanya Du Yong sudah mendambakan tubuh Qian Huizi selama bertahun-tahun. Namun tanpa daya, kepala keluarga Du berencana memberikan Qian Huizi kepada Wei Yong di masa depan, jadi Du Yong tidak berani melakukan apapun pada Qian Huizi. Namun, keluarga Du sudah mengetahui bahwa Qian Huizi telah mengkhianati mereka, jadi di mata Du Yong, Qian Huizi sudah ada di sakunya. Selama dia bisa menangkap Fendi Zanders hari ini, maka bagaimana dia ingin berurusan dengan Qian Huizi akan terserah padanya saat itu. Semuanya baik. Du Yong sedikit heboh saat melihat tubuh Qian Huizi yang dan hot, betapa serunya bisa mendapatkan wanita secantik itu di ranjangnya. Setelah Du Yong mengetahui bahwa Qian Huizi dan Fendi Zanders turun dari mobil, dia memimpin orang-orang untuk mencari di seluruh kota, tetapi dia tidak menyangka keberuntungannya begitu baik, dan dia menemukan Fendi Zanders dan Qian Huizi begitu cepat. Du Yong, apa yang kamu lakukan di sini? Qian Huizi menarik napas dalam-dalam, dan meneriaki Du Yong tanpa ekspresi. Anda harus tahu bahwa Qian Huizi sebenarnya telah mengembangkan kekuatannya sendiri tanpa memberitahu keluarga Du, jadi Qian Huizi memiliki kerajaan bisnisnya sendiri di Xiangjiang, yang tidak ada bandingannya dengan generasi kedua kaya dari keluarga Du yang hanya menunggu kematian. Sepupu, apa kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Menurut informasi yang kami miliki sekarang, kamu telah berkolusi dengan orang luar untuk menjebak keluarga Du kita, jadi Patriark telah memerintahkanku untuk menangkapmu dan kembali. Adapun apa yang harus aku lakukan? Lakukan denganmu lain kali. Itu masalah Patriark. Du Yong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Qian Huizi, Patriark selalu melindungimu sebelumnya, jadi aku tidak berani melakukan apapun padamu, tetapi situasinya berbeda sekarang, kamu adalah pendosa dari keluarga Du kami, aku menyarankan kamu untuk tetap bergegas dan menangkapnya, atau kamu akan tetap tertinggal ketika kamu menderita. Du Yong, jika kamu berani menyentuhku hari ini, cobalah. Chieko berteriak dengan matanya yang besar dan berair. Cobalah dan coba. Tanpa basa-basi, Du Yong berbalik dan berteriak pada pengawal di belakangnya, apa yang masih kalian lakukan dalam keadaan linglung? Cepat tangkap mereka berdua. Setelah mendengar perkataan Du Yong, keempat pengawal itu bergegas menuju posisi Qian Huizi dan Fendi Zanders. Ekspresi wajah Fendi Zanders terlihat sedikit aneh, lalu dia langsung berdiri, dan berkata tanpa ekspresi, hanya karena kamu ingin menangkapku. Ini konyol. Nak, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Salah satu pengawal berteriak, lalu mengulurkan tangan untuk meraih bahu Fendi Zanders. Fendi Zanders menamparnya dengan backhand. Boom. Terdengar ledakan keras. Fendi Zanders menamparnya. Pengawal pergi dengan tamparan, dan tubuh pengawal itu menghantam meja dengan keras. Anda harus tahu bahwa pengawal ini sangat tinggi dan beratnya setidaknya 200 kati. Pria sebesar itu menabrak meja dan langsung menghancurkan meja. Ah! Setelah melihat pemandangan ini, para tamu di restoran langsung menjadi panik, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajah mereka. Fendi Zanders memandang pengawal yang ditamparnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena Fendi Zanders tidak pernah diharapkan setelah mempelajari seni keberuntungan, kekuatannya akan meningkat dengan jelas. Bagaimanapun, orang yang baru saja ditampar oleh Fendi Zanders bukanlah orang biasa. Meskipun wilayahnya tidak terlalu tinggi, dia tetaplah seorang pejuang. Tidak mungkin bagi Fendi Zanders untuk menamparkan seorang seniman bela diri hingga pingsan sebelumnya. Tapi sekarang Fendi Zanders tidak mencoba yang terbaik untuk mencapai efek yang begitu menakutkan. Orang tua itu benar-benar punya sesuatu, trik keberuntungan ini sungguh luar biasa. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dan Du Yong juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru berteriak pada 3 pengawal yang tersisa, apa yang kalian bertiga masih lakukan berdiri di sana? Cepat bersihkan anak ini. 3 pengawal yang tersisa tentu saja tidak melakukannya berani ceroboh saat ini, dan langsung bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Meskipun ketiga orang ini adalah pejuang, mereka sama lemahnya dengan semut di depan Fendi Zanders. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Fendi Zanders mengirim ketiga pengawalnya terbang. Qian Huizi telah melihat metode Fendi Zanders sebelumnya, tapi dia tidak menyangka kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan. Menghadapi 4 prajurit sendirian, keempat prajurit ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, mereka hanya membunuh secara instan. Dan Du Yong berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya.
Bagaimanapun, 1 detik dia masih berfantasi tentang bagaimana dia akan menghancurkan Qian Huizi, tapi detik berikutnya fantasinya dihancurkan oleh seseorang. Kekuatan mengerikan Fendi Zanders langsung membangunkannya. Ini, siapa orang ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Du Yong berdiri di tempat dan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat ketakutan. Du Yong, bukankah kamu baru saja berencana membawaku kembali? Kenapa kamu tidak melakukannya sekarang? Ketika Qian Huizi mengetahui kekuatan Fendi Zanders yang sebenarnya, suasana awalnya yang tegang menjadi tenang dalam sekejap, dan dia bertanya pada Du Yong dengan suara dingin sambil memegang bahunya. Qian Huizi, semua orang di Xiangjiang sedang mencari kalian berdua sekarang. Sangat mustahil bagi kalian berdua untuk pergi dari sini. Aku menyarankan kalian untuk menangkap mereka tanpa apa-apa. Du Yong berdiri di tempat dan berteriak dengan gemetar. Akhir bab ini. Bab 1475. Bab 1475 Dusmanor. Tuan Zanders, dia ingin kita berdua ditangkap tanpa perlawanan. Qian Huizi menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut. Ditangkap tanpa perlawanan. Fendi Zanders mencibir, lalu melangkah maju dan meraih kerah Du Yong. Apa yang akan kamu lakukan? Biar ku beritahu, aku dari keluarga Du. Du Yong berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan. Katakan padaku, apa lagi yang telah disiapkan keluarga Du untuk menghadapiku? Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Aku tidak akan memberitahumu, sebaiknya kamu lepaskan aku sekarang, atau kamu akan mati jelek. Du Yong berteriak sekeras-kerasnya. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia menamparkan wajah Du Yong dengan keras dengan punggung tangannya. Bentak. Terdengar suara yang tajam. Du Yong memiringkan kepalanya dan mengalami koma. Tuan Zanders, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qian Huizi melangkah maju dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Meskipun Qian Huizi sudah menduga bahwa dia dan Fendi Zanders pasti akan mengalami pertempuran sengit ketika mereka datang ke Xiangjiang. Tapi dia tidak menyangka reaksi keluarga Du begitu cepat. Meskipun keluarga Du bukan lagi keluarga Du yang asli, dan tentu saja tidak ada cara untuk membandingkannya dengan keluarga besar sebenarnya di Xiangjiang dalam hal latar belakang, tetapi keluarga Du sekarang mendapat bantuan dari Wei Yong dan Roquefairy, sehingga efektivitas tempurnya dari keluarga Du itu juga tidak boleh dianggap remeh. Tuan Zanders, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qian Huizi bertanya pada Fendi Zanders dengan gugup. Fendi Zanders menoleh dan menatap Qian Huizi dengan ringan, dan berkata dengan lembut, sepertinya berita bahwa kami berdua datang ke Xiangjiang telah terungkap, jika tidak, keluarga Du tidak akan dapat melakukan sesuatu terhadap kami secepat itu, sekarang kita hanya bisa pergi ke keluarga Du dulu, kuharap Yiyun masih di tangan keluarga Du. Tuan Zanders, apakah kamu berencana pergi ke rumah Du begitu saja? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qian Huizi tampak sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan untuk mengatakan sesuatu dengan lembut. Ada pertanyaan. Fendi Zanders menoleh dan bertanya pada Qian Huizi. Tuan Zanders, menurutku keluarga Du pasti sudah membuat rencana untuk menangani kita berdua. Jika kita berdua pergi ke keluarga Du seperti ini, kita akan mati. Kita harus membuat rencana yang baik sebelum pergi ke keluarga Du. Qian Huizi berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat hati-hati. Tidak perlu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu berkata dengan ringan, keluarga Du yang kamu pikirkan juga pasti bisa memikirkannya, mereka pasti tidak menyangka kita berdua akan membunuh keluarga Du begitu cepat. Qian Huizi menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak tahu seperti apa keberadaan keluarga Du itu, tapi Qian Huizi mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hatinya. Ayo pergi. Fendi Zanders memandang Qian Huizi dan berkata. Qian Huizi menarik napas dalam-dalam, dan mengikuti Fendi Zanders dengan sepatu hak tingginya. Saat ini, orang-orang di restoran itu memandang Fendi Zanders dengan sangat aneh. Lagi pula, adegan di mana Fendi Zanders berurusan dengan Du Yong dan mereka berlima sendirian tadi terlalu mengejutkan. Bahkan pemilik hotel pun lupa meminta bantuan Fendi Zanders. Hal kompensasi. Fendi Zanders dan Qian Huizi keluar dari hotel secara besar-besaran. Qian Huizi berjalan di depan untuk memimpin jalan bagi Fendi Zanders, dan Fendi Zanders terus-menerus memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya dalam pikirannya. Xiangjiang sangat berbeda dengan daratan. Fang Zihua juga mengingatkan Fendi Zanders bahwa pengaruh Li Xiuqian di Xiangjiang sangat kecil, karena Rockefeller memiliki waktu, tempat dan orang yang tepat di tempat ini, jadi meskipun Li Xiuqian selalu dia berusaha sekuat tenaga untuk memperluas pengaruhnya di Xiangjiang, namun efeknya minimal. Ini juga berarti Fendi Zanders tidak memiliki latar belakang di Xiangjiang, apapun yang terjadi, dia hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Tentu saja Qian Huizi memiliki beberapa kontak di Xiangjiang. Tapi koneksi kecil Qian Huizi di depan Rockefeller tidak layak untuk disebutkan. Saat ini, Fendi Zanders juga merasa ada yang tidak beres. Keluarga Du sudah mengetahui sebelumnya bahwa Fendi Zanders dan Qian Huizi telah tiba di Xiangjiang, namun reaksi keluarga Du adalah mengambil inisiatif menyerang Fendi Zanders. Dalam rencana keluarga Du, apakah Wei Yong sengaja mengungkapkan berita ini kepadaku? Dia hanya ingin memikatku ke Xiangjiang.
Fendi Zanders menyadari apa yang sedang terjadi dalam sekejap, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Meskipun Fendi Zanders tahu bahwa semua ini mungkin ada dalam rencana Wei Yong, Fendi Zanders tetap tidak memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, Yi Yun masih di tangan keluarga Du, jadi Fendi Zanders pasti tidak akan duduk diam. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba Chieko menghentikan langkahnya. Tiba. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Qian Huizi, dan bertanya dengan lembut pada Qian Huizi. Tuan Zanders, villa putih di depan adalah rumah keluarga Du, apakah Anda yakin ingin masuk sekarang? Qian Huizi ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah villa di depannya, dan berkata dengan lembut, karena kalian semua di sini, ayo masuk dan melihat. Ketika Qian Huizi mendengar ucapan Fendi Zanders kata-kata, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada gunanya, dan Fendi Zanders sudah memutuskan untuk masuk. Di sisi lain, di rumah keluarga Du. Pada saat ini, para petinggi keluarga Du berkumpul di ruang tamu, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan intens. Namun, pria parubaya yang duduk di kursi utama sekarang menjadi kepala keluarga Du, dan juga paman Qian Huizi, Du Guangyuan. Faktanya, Du Yuanyuan sangat biasa-biasa saja dibandingkan dengan ayah Qian Huizi saat itu. Jika bukan karena campur tangan Wei Yong, orang yang duduk di posisi ini pastilah ayah Qian Huizi. Setelah ayah Qian Huizi meninggal, Du Yuanyuan pun berhasil menjadi kepala keluarga Du. Di bawah kepemimpinan Du Yuanyuan, keluarga Du telah mengalami kemunduran, dan sekarang telah sepenuhnya direduksi menjadi embel-embel Wei Yong di Xiangjiang. Jika bukan karena Wei Yong harus bergantung pada keluarga Du untuk mengurus beberapa industri di Xiangjiang, rumah Du saat ini mungkin akan sepi. Qian Huizi juga membenci Du Yuanyuan, pamannya, karena jika Du Yuanyuan tidak bekerja sama dengan Wei Yong untuk menjebak ayahnya, ayah Qian Huizi tidak akan mati. Tujuannya adalah menunggu untuk memberikan Qian Huizi kepada Wei Yong. Menyerahkan dirinya kepada musuh pembunuh ayahnya hanyalah sebuah penghinaan besar bagi Qian Huizi. Hanya saja Qian Huizi sangat jelas dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan raksasa seperti keluarga Du dan Wei Yong, jadi Qian Huizi telah bersabar dan menunggu kesempatan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Namun kini kesempatan Chieko akhirnya tiba. Kesempatan ini adalah Fendi Zanders.